Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Kurang sehat. Oke, kenapa nih kurang sehat Mbak? Sakit? Karena cuaca. Oke, iya lagi pancaroba kayaknya. Oke, iya benar sih. Sebelumnya di sini perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dika Revalina Novara. Di sini teman-teman bisa manggil saya Mbak Ara. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menempuh pendidikan bimbingan dan konseling pada semester 4 gitu. Nah, boleh nih kenalan dari teman-teman juga. Boleh dari Mbak yang di sini. Perkenalkan, aku Dwi Fariza, biasa dipanggil Iza. Perkenalannya apa aja? Boleh perkenalannya, nama, terus kamu sedang perkuliahan di mana, universitas apa, semester berapa, dan suasana hatimu hari ini. Oke. Aku Iza, aku dari S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Sekarang suasana hatinya kayak ya biasa aja sih, karena ngerasain apa-apa. Sedih juga enggak, jadi juga enggak. Kayak flat. Iya, oke. Bisa dilanjut Mbaknya. Oke, perkenalkan, saya ucapan Sibanrama, biasanya dipanggil Silvi. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling semester 4. Oke, Silvi. Boleh lanjut ke Mbaknya yang pakai kacamata nih. Perkenalkan, nama saya Clara, saya dari bimbingan dan konseling angkatan 2024 Oke. di UN juga. Oke, baik Mbak Clara. Kalau Mbaknya yang terakhir nih. Perkenalkan, saya Diana, saya dari prodi pendidikan bahasa Inggris semester 4. Oke, Mbak Diana ya. Gimana nih kegiatannya teman-teman hari ini Kegiatannya hari ini sebelum datang ke sini? sebelum datang ke sini kegiatannya habis makan sih, Kak. Oke, habis makan. Kalau Mbak Siti? Habis tidur karena badannya kurang enak. Oke, semoga cepat sembuh ya Mbak Silvi. Kalau Mbak Clara dan Mbak Diana nih, sebelum kesini apa sih kegiatannya? Siapa dulu ini? Boleh siapa aja. Jadi Mbak Clara dulu yang lebih tua. Oke, boleh. Kalau saya itu tadi habis makan juga sama kayak Mbak Dwi. Kayak apa makannya bareng atau? Enggak, Bu. Saya makan sama cowok saya. Iya, saya makan sama siapa yang mau diajak makan? Oke, berarti orang random ya? Iya. Oke, baik. Kalau Mbak Diana nih? Tadi ada mengerjakan tugas kuliah juga. Oke, banyak ya tugasnya? Lumayan. Oke. Teman-teman semua di sini berarti belum pada kenal satu sama lain ya? Belum. Oke, belum. Kan juga tadi jurusannya ada teknik elektro, BK24, BK23, 22 gitu. Dan dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum nih? Belum. Kalau masih ngobok belum, Kak. Belum juga kalau Oke, belum. Berarti kalau konseling individu sudah pernah? Sudah sekali. Oke, kalau Mbak Silvi dan Mbak Clara nih, sudah pernah konseling dua-duanya. dua-duanya juga. Oke. Mbak Silvi, Kalau yang di situ sudah. berarti kalau Mbak Clara udah sering ya, berarti tahu ya asas-asasnya apa aja. Udah cukup tahu. Oke, mungkin saya kasih tahu lebih lanjut lagi buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengarkan, namun saya mengingatkan kembali saja. Di sini pada teknik konseling kali ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan, di mana teman-teman bisa bercerita
bercerita dengan luas, dengan bebas, dan kita sepakati terlebih dahulu untuk teman-teman itu agar tidak menyebarkan cerita teman-teman yang ada pada forum ini. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, di sini kan ada asas kerahasiaannya, jadi rahasianya pasti sangat terjaga, dan teman-teman tadi juga sudah setuju bahwa tidak akan menyebarluaskan dan hanya pada forum ini saja gitu. Oke, sebelumnya ini kan kita akan memulai sesi konseling teman-teman, dimana sesi konseling ini berjalan 20-25 menit ke depan sejak awal tadi berjalan. Nah, kita mungkin akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu, namun di sesi selanjutnya jangan khawatir, di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dan melanjutkan cerita dari permasalahan temennya yang mungkin belum terselesaikan sekarang, dan akan berganti cerita ke konseling teman-teman berikutnya gitu. Oke, mungkin bisa mulai bercerita. Oh ya, sebelumnya kan saya izin mencatat karena mungkin ada beberapa hal yang harus saya catat, dan ini tenang aja, gak usah khawatir, saya akan tidak akan, catatan saya tidak akan tersebar luaskan gitu teman-teman. Untuk waktunya berapa menit? Waktunya 20-25 menit. Oke. Teman-teman bersedia? Sedia. Oke. Boleh bercerita, mau dimulai dari mana nih? Mbak Dari Diana. Oke, boleh Mbak Diana. Jadi saya kan sekarang merasa bingung gitu ya, bingung karena ini kan juga habis ini sebentar lagi Binti. tak ambil terus juga saya ada ikut organisasi juga. Di organisasi juga itu ada kegiatan-kegiatan itu juga, jadi kayak bingung ngatur juga manajemen waktu sih. Oke. Sangat padat ya jadwalnya Mbak Diana ini ya, jadinya sampai manajemen waktunya sedikit sulit gitu ya. Iya, bisa dibilang. Oke. Mungkin lanjut dari Mbak Clara. Kalau saya kurang lebih sama kayak Mbak Diana. Jadi bikin kegiatan itu jadi kayak pusing, jadi kayak capek banget, kayak padat banget kegiatannya jadinya. Terus kayak tugasnya juga masih banyak, jadinya ketumpuk gitu Mbak. Kalau saya gitu sih. Berarti permasalahannya Mbak Clara ini hampir sama dengan Mbak Diana, cuman kayak apakah Mbak Clara ini bisa mengatur jadwalnya atau bagaimana nih? Saya kesulitan sih Mbak, jadi kayak kita tayangin. Oke, hampir sama ya berarti ya. Oke, bisa lanjut ceritanya Mbak Sylvie terlebih dahulu. Oke, jadi masalah saya itu karena akhir-akhir ini saya itu kayak sering sakit gitu loh. Nah, saya kan di sini juga ngerantau gitu. Jadi saya tuh akhir-akhir ini kayak nggak betah di rantauan gitu. Rasanya kayak pengen pulang terus. Tapi karena jadwal kuliah kan padat, terus kalau pulang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Jadi kayak menjalani hari-hari di sini tuh kayak males banget gitu, kayak rasanya pengen pulang gitu sih. Oke, pengen pulang anak rantauan ya. Di mana Mbak ininya asalnya? Saya dari Lamongan. Oke, kira-kira berapa jam sih kalau ke Lamongan itu? Kalau naik tol biasanya 4 jam, tapi biasanya kalau naik travel karena nganterin banyak orang jadi kayak sampai molor 5, 6, 7, kadang sampai 8 jam juga. Sangat lama ya. Oke. Bisa dilanjutkan dari Mbak Ijah nih, Ijah. Oke. Kalau sebenarnya saya kan gini ya, tuh kan sekarang saya itu kayak punya teman baru dari organisasi. Nah, terus sebenarnya awalnya saya fine aja Bu sama teman ini, kayak
yang oke aja gitu. Nah tapi emang dari first impression saya ke dia itu kayak dia itu apa ya, kayak kalau sebetulnya sekarang itu kayak pick me gitu loh Bu. Nah first impression saya tuh ke dia tuh kayak gitu, tapi kan itu first impression saya. Nah makanya saya tuh kayak berusaha untuk jadi coba aja dulu temenan, dan kebetulan saya harus teman sama dia karena kita tuh satu departemen. Nah ternyata setelah makin lebih saya mengenal itu, saya tuh kayak yang makin kesel gitu loh sama dia, karena dia tuh kayak bener-bener kelihatan menyebalkan gitu. Nah jadi saya selalu mikir apa ya, kayak saya tuh pengen ngangkat dia gitu Bu, tapi kayak masa jabatan kita itu masih bahkan belum setengah tahun Bu. Jadi kayak saya udah nggak betah banget gitu loh. Jadi selama ini kayak saya merasa bahwa saya tuh fake aja temenan sama dia. Kadang saya sebenarnya bukan saya punya dua muka ya, tapi saya tuh kayak yang nggak bisa gitu loh. Kayak sempat sibuk kemarin itu saya sempat marahin dia karena kan kebetulan dia itu jadi kemarin kan ada proker gitu. Nah kebetulan dia itu pokoknya kita satu kepanitiaan dan dia itu kayak yang nggak kerja gitu loh. Akhirnya saya marahin dia di situ dan dia kayak cuma iya aja. Nah tapi saya tuh kalau misalkan mau marahin dia karena menurut saya dia pimpinan itu kayak gak mungkin, saya nggak menyakitin perasaannya dia, tapi kayak saya udah gak betah banget gitu loh Bu. Dan dia tuh tipe orang yang kayak mau kelihatan banget gitu loh Bu sama cowok-cowok ini. Kayak itu kesel banget sama dia. Oke, berarti Mbak Dwi ini kesel sama teman organisasinya sendiri ya, karena first impressionnya begini gitu, tapi semakin kelamaan kok semakin berlebihan gitu ya. Oke teman-teman, di sini kan teman-teman sudah menyampaikan semua masalahnya teman-teman. Mungkin bisa nih kita angkat salah satu masalah dari yang teman-teman alami. Kira-kira mau masalahnya dari siapa nih? Mbak Mbak Dwi Mbak Dwi, Mbak Iza. Iza. Oke. Kalau dari saya juga Mbak Iza, oke. Kira-kira Mbak Iza bersedia atau enggak nih untuk permasalahannya diceritakan di awal konseling kita kali? Boleh Bu, tapi nanti untuk teman-teman lainnya dibahas di sesi selanjutnya kan ya Bu? Iya. Boleh Bu. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut nih untuk Mbak Iza. Kira-kira seperti apa sih cerita lebih lanjutnya? Jadi gini tuh kan ya seperti sudah saya bilang tadi bahwa kan saya nggak bisa nilai orang lewat impression saya gitu ya Bu. Jadi kayak saya berusaha untuk coba temenan lebih lanjut, karena kan ya mau nggak mau ya harus, karena dia kan teman satu departemen saya, satu divisi maksud saya, satu divisi sama saya. Terus beberapa kali ketemu ya udah gitu, tapi makin kesini makin lama itu dia kelihatan kayak yang, karena kita kan satu divisi itu 6 orang dan cowoknya tuh 4, ceweknya cuma kita berdua. Jadi kayak ya mau gak mau saya harus teman sama dia gitu. Nah tapi dia ini kayak yang lebih kelihatan apa ya, kelihatan kayak ya pokoknya pengen kelihatan banget gitu loh di antara kita berenam itu, kita berdua maksud saya. Tapi sebenarnya saya pun juga nggak terlalu peduli akan hal itu gitu. Nah sempat Bu ada suatu hal itu kan kita lagi lagi mau cari sponsoran buat broker. Nah tapi dia kan juga panitia. Terus waktu itu dia itu kayak janji ke temen yang lain ya, dia nanti sama aku aja. Pokoknya ketika di grup dia tuh kayak yang bisa aku jadi nomor 1. Nah tapi ketika di realitanya, ketika mau berangkat, ternyata dia tuh kayak mendadak gak usah dikatiin aja, kayak dia tuh kayak lepas tanggung jawab gitu loh Bu. Jadi kayak yang awalnya dia udah menyetujui kalau ya udah nanti sama dia aja, terus dia tuh belum tiba-tiba bilang kalau gak usah deh, gak usah sama aku lagi gak bisa sekarang, kayak di hari itu dan jam itu juga.
Nah terus sempet beberapa kali juga kan kita ada grup divisi sama ada grup panitia, kan itu beda ya grupnya. Nah di grup panitia itu cuma ada 3 orang karena kebetulan panitia inti ya Bu, jadi ketua pelaksana, bendahara sama sekretaris. Nah di grup yang bertiga itu dia tuh kayak ngomongnya itu kayak yang kasar banget gitu loh Bu, kayak yang ya yang kasar gitu loh Bu, omongan bad words gitu. Nah tapi ketika di grup divisi yang banyak orangnya, dia tuh kayak yang paling nggak bisa ngomong kasar gitu, kayak gitu Bu. Pokoknya saya kesel banget ke dia, dan dia itu sering banget kayak ngerasa dia itu harus jadi yang utama. Contohnya ketika kita foto divisi, dia itu kalau misalkan kan kita berbanyak ya Bu ya, gak mungkin kita fotonya sejajar, jadi pasti ada yang di depan sama ada yang di belakang kan Bu pastinya. Dia tuh nggak mau Bu kalau nggak di tengah. Kayak astagfirullahaladzim, saya tuh kesel sama dia. Pernah Bu waktu itu foto bersama, tapi dia itu kebahagiaannya tuh yang di pinggir, di depan tapi di pinggir. Nah sama yang foto itu kayak dikasih tahu, Mbak agak masukan dikit nanti nggak kelihatan. Dia tuh langsung kayak yang ya misalnya aku nggak ikut foto gitu, kayak sih tinggal geser doang gitu loh, kayak astagfirullahaladzim gitu. Jadi kayak kesel banget gitu ya. Dan akhirnya teman-teman yang lainnya kayak enggak ayo pokoknya ini dia tuh mau banget kayak diperhatiin gitu loh Bu, gitu. Ya berarti Mbak Iza ini melihat dari temannya yang ada aja tingkahnya gitu ya, tingkahnya tuh ada aja, terus kayak Mbak Iza ini kayak sebenarnya Mbak Iza tuh capek atau enggak sih, kayak muncul nggak sih pikiran-pikiran aduh aku kayaknya udah deh males banget deh harus berurusan sama dia, kayak ya udah aja gitu sebenarnya. Capek Bu, saya bahkan sempat berpikiran kan setelah proker ini kita kayak ya udah di divisi yang sama tapi kita kayak gak terlalu harus komunikasi kayak yang kemarin kan. Jadi saya tuh sampai kayak pengen setelah ini ya saya nggak mau komunikasi lagi sama dia, kayak ya udah cukup komunikasi di grup aja, saya nggak mau sampai kayak CP, PC, kayak saya nggak mau kayak gitu, kayak ya udah setelah ini saya mau minum komunikasi aja sama dia, karena setiap komunikasi sama dia itu kayak saya kebawa keselnya gitu. Kalau dari teman-teman nih, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kepada Mbak Iza? Saya mau tanya sih, ada dampaknya nggak sih Mbak ke aktivitasnya Mbak, atau jadi kayak karena Mbak mikirin itu jadi akhirnya kurang produktif sama hal itu, sama hal lain? Nggak ada sih, tapi bawaannya kesel aja gitu kalau setiap kali nemu tingkah dia yang aneh, kayak saya bawaannya kesel. Tapi kalau sampai ngaruh untuk seharian gitu enggak sih, tapi kayak ngaruhnya cuma di kesel aja gitu saya sama dia. Dari keselnya Mbak Iza itu, Mbak Iza kan tadi langsung bilang kayak dia ini pick me kayak gitu kan. Nah dari hal itu Mbak Iza pernah nggak sih kepikiran mungkin dia ini pick me karena ada alasan lain atau apa gitu, pernah nggak sih Mbak? Gak pernah kepikiran sih Mbak. Lalu dari Mbak Diana nih, saya mau tanya Mbak Ija, itu yang merasa kesal itu memang Mbak Ija aja atau teman-teman yang lain juga ya? Maksudnya mungkin ada cerita-cerita atau bagaimana? Karena teman saya yang lainnya cowok ya Mbak ya, jadi kayak saya tuh nggak bisa sharing gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu mereka tuh kesel apa enggak, tapi sepengetahuan saya ada teman saya yang cowok, tapi saya nggak tahu benar-benar tahu kalau dia kesel, tapi dia tuh menunjukkan sesuatu yang kesel. Jadi teman cowok saya yang satunya itu kayak setiap kali dia melawan hal yang aneh, teman saya itu kayak bilang gak usah, pakai bahasa Jawa aja ya Mbak, kayak ini bilang gak usah ngono kon berani kayak gitu, pasti langsung kayak gitu. Dan ketika teman cowok saya bilang gitu, dia tuh langsung kayak yang sinis gitu loh ke teman saya, kayak pasti gitu. Tapi setiap kali itu teman cowok saya itu bilang gitu, makanya saya nggak benar-benar tahu dia itu kesel apa enggak, tapi selalu ngomong kayak gitu. Oke.
kalau dari Mbak Silvi nih mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan kepada Mbak Iza. Berarti dia itu sudah apa ya istilahnya sudah mendapatkan sindiran halus gitu nggak sih? Betul. Tapi dia masih nggak sadar. Betul sekali. Tapi kayak kamu ada nggak keinginan untuk langsung ngomong gitu? Apa kamu nggak berani? Nah, saya tuh pengen ngomong banget gitu ya Mbak, tapi kan saya mikir periode kita itu masih kayak setengah tahun lebih bahkan, jadi kayak saya kesel kan, saya kalau misalnya saya ngomong takutnya nanti kayak jadi perpecahan gitu loh Mbak, jadi kayak saya ragu-ragu gitu buat ngomong. Oke. Dari apa yang sudah Mbak Dwi sampaikan, mungkin teman-teman juga ada yang hampir relate ya sama permasalahan ini gitu. Nah, dari Mbak Dwi sendiri nih, apa sih yang Mbak Dwi rasakan gitu, Mbak Dwi pikirkan? Kayak tadi juga kan Mbak Dwi mengatakan kayak nggak mau komunikasi lagi gitu. Apakah Mbak Dwi sebelumnya tuh pernah sampai kayak udah di tahap yang kesel banget, terus Mbak Dwi sampai ya udah aku nggak mau di-chat sama dia gitu? Iya, kadang saya kayak karena kesel banget itu saya kayak ya saya nggak mau, setelah ini saya nggak mau komunikasi lebih sama dia. Kan biasanya kalau misalkan kita dalam satu divisi gitu kan, kita kan pasti kayaknya kayak oh pasti nanti aku jadi teman dekat gitu sama dia. Nah kalau saya kan nggak, kayak ya udah teman sewajarnya aja. Oke, dari teman-teman semua nih, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi kepada Mbak Iza? Kalau saya nggak sih Mbak, jadi cukup cukup. Oke, kan dari Mbak Silvi. Mungkin saya sempat pernah ya kejadian seperti itu waktu SMK. Ada teman saya yang ingin kayak menonjol gitu kan. Waktu di organisasi itu dia kayak apa ya, ingin dipandang oleh guru. Jadi dia tuh kayak ngedeketin guru-guru gitu buat jadi kayak dia pulangnya paling akhir gitu bareng guru-guru. Pokoknya dia tuh kayak cari muka gitulah istilahnya. Tapi dari kita juga bingung juga cara negurnya itu seperti apa. Kita juga sudah menegur secara halus, kayak disindir secara halus gitu loh, tapi ternyata dia masih seperti itu gitu. Tapi dari teman-teman kayak ya udahlah, kalau memang dia orang yang seperti itu ya setelah inget-inget kebaikannya aja gitu, pasti kan dia juga punya kebaikan gitu sih. Kalau dari Mbak Dia? Belum ada. Oke, karena mengingat waktunya juga sudah mau habis gitu, karena tadi kesepakatan kita 20-25 menit. Mungkin sebelum saya menyimpulkan ini dari Mbak Dwi sendiri, apakah Mbak Dwi bisa menyampaikan perasaan Mbak Dwi terlebih dahulu? Perasaan saya setelah virus ini ya Kak, sebenarnya lumayan senang gitu, karena jadi juga kayak ini kan saya cerita, kan sebenarnya saya nggak bisa cerita nih ke siapapun karena teman saya ya teman divisi, jadi saya nggak bisa cerita ke orang lain. Nah setelah finalisasi kasus ini saya jadi bisa cerita di sini ke teman-teman juga. Terus ada beberapa pertanyaan dan pernyataan kayak saran tadi, kalau misalkan gitu ya ingetin yang baik-baik aja gitu, jadi kayak saya lumayan senang gitu. Oke. Mbak Dwi lumayan terbantu ya di konseling ini, karena kan Mbak Dwi juga di divisinya itu kan terdiri dari 4 cowok gitu, jadinya Mbak Dwi nggak begitu mau bercerita dengan mereka gitu ya. Oke. Sebelumnya teman-teman, sebelum ini saya akan merangkum kembali dari hasil pertemuan kita pada pertemuan pertama ini, di mana Mbak Dwi ini mengalami kesal dengan teman divisinya, dikarenakan pada awalnya tuh Mbak Dwi itu kira kita bakal bersahabatan, ternyata si cewek ini tuh pick me gitu katanya Mbak Dwi ya. Mbak Dwi itu berpikiran bahwa teman itu pick me, tapi setelah berjalannya beberapa bulan periode ini,
itu setelah ada kegiatan-kegiatan bersama itu Mbak Dwi malah semakin melihat Mbak Iza semakin melihat betapa menonjolnya teman itu sampai Mbak Dwi itu kesel gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk sesi konseling kali ini. Nah, nanti pada sesi konseling berikutnya kita akan bahas permasalahannya Mbak Dwi lebih lanjut. Kita menggali lebih lanjut dari permasalahan Mbak Dwi terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti kita akan membahas permasalahan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Anggap dulu deh kata gue.